not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true.
I wanna remember that you're with me. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a 1, 2, 3. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. When I grow up, gonna be bigger than today. Gonna be taller, braver, stronger. When I grow up, I wanna always go your way. I wanna remember that you're with me. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a 1, 2, 3. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Every day, in every way, I want to be like him. In what I do and what I say, just like Jesus. Everybody dance, everybody shake, everybody move, everybody sing. A two, a 1, 2, 3, 4. Every day's a new day, there's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent, I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you got. Every day's a new day, there's no doubt about it. I've got a smile on my face. Come on, let's get ready. I will not be silent, I've got a reason to praise. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you've got. 'Cause today is a new day. Take a little time, praising God. 'Cause today is a new day. Give him everything. Oh, you've got. Jump, 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 jump up high. Jump, jump, jump. See if you can touch the sky. Dance, 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 dance around. Dance, dance, dance. Wiggle, wiggle all around. Shout, 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 shout out loud. Shout, shout, shout. Make some noise and shout it out. Jump, 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 jump up high. Give him absolutely everything you got. 'Cause today is a new day.
IN Kids. Halo adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Miss Dewi percaya ya, kalian selalu ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah adik-adik, gimana pagi ini kalian semua sudah siap untuk mengikuti ibadah? Ya? Nah pastikan ya, Miss Dewi mau mengingatkan. Sebelum ibadah pastikan sudah apa? Mandi ya. Terus gosok gigi, jangan lupa ya menggosok gigi. Lalu berpakaian yang rapi. Oke? Karena sekalipun kita beribadah secara online dari rumah ya, tapi kita percaya ya Tuhan ada di sana dan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Selain itu apalagi ya? Oh iya. Nah, pastikan waktu beribadah kalian duduk manis ya. Duduk yang rapi ya, sikapnya tegap. Jangan sambil makan atau bermain atau jalan-jalan. Ya, kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Jadi duduk manis, fokus ya, konsentrasi. Ya, nanti waktunya memuji Tuhan, ya kalian bisa berdiri, bisa menyanyi sambil nari, sambil lompat ya. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Jadi Miss Dewi percaya semua adik-adik yang saat ini ada di depan gadget atau TV atau laptop kalian semua sudah siap ya untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oke. Nah, adik-adik, satu hal lagi sebelum Miss Dewi mengajak adik-adik untuk berdoa, Miss Dewi mau memberikan satu pengumuman penting ya. Harap diperhatikan ya. Nah, mulai minggu depan yaitu tanggal 3 Oktober ya. Mulai minggu 3 Oktober ibadah IN Kids tidak ditayangkan di jam 10 pagi lagi ya. Tapi ibadah IN Kids akan dimulai pada jam 11. Oke? Jam 11. Nah, ingat ya adik-adik, mulai minggu depan tanggal 3 Oktober ibadah IN Kids jam berapa? Jam 11 ya. Jadi nanti jam 11 pastikan adik-adik juga sudah siap ya minggu depan untuk kembali kita bersama-sama beribadah. Oke, yuk kita berdoa yuk sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin kami semua dalam ibadah ini, menolong kami untuk bisa fokus, untuk bisa konsentrasi mendengarkan firman yang akan disampaikan, dan juga kami mau bersukacita pada waktu memuji dan menyembah Tuhan. Kami semua mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, siap memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangannya, ikutin gerakannya ya. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak but He is strong. Say Jesus. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak but He is
strong. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, he would die. Heaven get to open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Yeay, haleluya. Kita menyembah Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Say no turning back. No turning back, no turning back. One more time. No turning back, no turning back. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar kami semakin mengerti Tuhan bahwa kami hidup untuk mengikuti Engkau Tuhan. Mengikuti apa yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kami menjadi bertumbuh hidup kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, gimana kabar kalian? Mr. Roni percaya semua dalam keadaan yang sehat ya. Mr. Roni senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik semuanya
dalam ibadah kids kita hari ini. Dan Mr. Roni juga senang bisa punya kesempatan lagi untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Karena Mr. Roni percaya adik-adik pada waktu kita belajar firman Tuhan, kita percaya kita diberikan kekuatan. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewati waktu-waktu ini. Ya, Mr. Roni tahu mungkin adik-adik sekarang sudah mulai bosan ya di rumah. Sudah mulai gak tahu mau bikin apa mungkin ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita bisa melewatinya ya. Oke, kita akan mulai dengan menonton atau menyaksikan video berikut ini dulu ya. Adik-adik silakan menyaksikan. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Oke, ya adik-adik sudah menonton videonya, sudah menyaksikan videonya dengan baik ya. Kira-kira apa ceritanya? Cerita tentang perumpamaan talenta. Dari video tadi itu sebenarnya ceritanya itu sudah ada di dalam firman Tuhan di Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ceritanya seperti itu ya, kita sudah lihat tadi waktu tuannya akan pergi, dia mempercayakan hamba-hambanya itu talenta. Ya, talenta itu bisa dikatakan uang ya, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2, dan ada juga yang dipercayakan 1 talenta. Kalau adik-adik perhatikan, yang mendapat 5 talenta itu apa yang terjadi dengan 5 talentanya? Dia
mengembangkannya, dia memperoleh laba atau keuntungan 5 talenta. Ya, jadi dari 5 dapat 5 berarti menjadi 10 talenta. Ya, benar ya. Begitu juga dengan hamba yang diberikan 2 talenta. Dia mengusahakannya sehingga dia memperoleh laba atau keuntungan 2 talenta lagi, sehingga menjadi 4 talenta. Sedangkan kalau adik-adik perhatikan yang mendapat 1 talenta, dia berpikir, wah tuannya ini jahat. Sehingga dia hanya menimbunnya atau menyimpannya. Sehingga dia tidak memperoleh laba apa-apa atau dia tidak memperoleh keuntungan. Karena dia berpikir, tuannya jahat. Ya. Apa yang dikatakan tuannya pada waktu tuannya balik? Pada waktu tuannya balik, dia ketemu lagi dengan hamba-hambanya yang dia sudah percayakan talenta-talenta tersebut. Yang kepada 5 talenta yang sudah dapat keuntungan 5 talenta, dan yang 2 yang sudah dapat keuntungan, dia katakan hal yang sama. Tuannya katakan seperti ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yaitu di Matius 25 ayat 23 dan ayat yang ke-21. Ya, kepada yang 5 talenta dan kepada yang 2 talenta itu dikatakan hal yang sama, mereka baik dan setia. Apa maksudnya? Karena mereka mengembangkan atau mereka melipat gandakan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Sedangkan yang satu yang tidak mengembangkannya, yang hanya menimbunnya atau menyimpannya, tuannya katakan seperti ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sehingga tuannya mengambil talenta yang diberikan itu, dia mengambil kembali dan memberikan kepada yang mengembangkannya. Dan akhir dari cerita itu kalau adik-adik lihat, hamba yang menyimpannya dan tidak mengembangkannya dikatakan justru dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Adik-adik bisa membayangkan ya, begitu mengerikan ujung-ujungnya. Tetapi kita mau melihat di sini dari talenta yang kita belajar, kita sudah dengar, kita sudah lihat ya videonya tadi. Kita sebenarnya sedang mau belajar tentang satu tema yang baik ya, fan the flame. Fan the flame atau kipaskan apinya. Apa hubungannya sih adik-adik dari cerita yang tadi dengan mengipas apinya? Dari cerita tadi kita melihat bahwa setiap orang itu diberikan talenta Tuhan, diberikan talenta dari Tuhan, diberikan karunia dari Tuhan, diberikan kemampuan yang bisa saja berbeda-beda. Ya, supaya apa? Supaya kita perlu mengembangkannya. Ada bisa yang diberikan 5, ada bisa yang diberikan 2, bahkan ada yang bisa saja diberikan 1. Tapi semuanya itu penting, ya, karena Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Tuhan tahu setiap kita, ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 berkata seperti ini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Mengobarkan karunia Allah. Ini yang kita akan belajar adik-adik ya. Adik-adik pernah mungkin sama papi atau mami di rumah pernah punya pengalaman gak bakar ikan? Atau pernah lihat papa mama bakar ikan atau bakar sate? Ya tahu ya, kalau bakar ikan pasti harus ada bara. Ya, dan kalau bara itu kan jadi itu karena ada arang ya, ada api yang mungkin kecil, lama-kelamaan jadi bara yang besar. Karena apa? Tidak dibiarkan begitu saja, dikipas. Ya, dikipas, semakin dikipas maka api itu akan
semakin besar, artinya menjadi bara yang bagus untuk mulai bakar ikan atau bakar sate. Atau mungkin adik-adik mungkin pernah lihat di TV atau di YouTube, mungkin ada kebakaran hutan umpamanya. Biasanya mungkin dari api yang kecil, karena ada angin yang begitu kencang sehingga membakar hutan jadinya lebih luas atau lebih besar. Nah, ada yang mengobarkannya. Ya, ada faktor yang mengobarkan sehingga itu bisa jadi lebih besar. Dari ayat ini kita akan belajar bahwa untuk kita setiap orang percaya ya, kita ini Tuhan berikan talenta. Talenta di sini kalau dari cerita tadi kan tentang Tuhan mempercayakan tuannya itu mempercayakan uang ya. Tapi kita belajar di sini talenta bukan cuma uang saja, bisa saja itu skill atau kemampuan, ya, juga karunia, atau mungkin pemberian-pemberian yang kita tahu itu dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkannya atau melipat gandakannya. Kita tidak boleh memedamkannya atau menyimpannya, ya, karena selalu ada maksud Tuhan untuk setiap yang diberikan bagi setiap kita. Ya, ada tujuannya supaya kita bisa mengembangkannya. Ya, bukan untuk kita saja sebenarnya, tetapi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi Tuhan berjanji bahwa pada waktu kita setia mengembangkannya, kita akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Ya, kita bisa menjadi berkat buat orang lain dari setiap talenta, dari setiap karunia yang Tuhan berikan. Jadi tujuannya sebenarnya bahkan bukan untuk kita, tapi untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi adik-adik juga pernah lihat pohon ya, pernah lihat pohon atau pohon mangga lah, ya. Talenta, karunia atau kemampuan itu seperti benih atau biji mangga yang waktu itu ditanam tidak dibiarin begitu saja, ya. Perlu dirawat, perlu dikasih pupuk, ya, perlu ada sinar matahari yang baik, ya, sehingga benih itu akan bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Ya, kalau pohon mangga yang kecil paling belum bisa menghasilkan buah, tapi kalau dia sudah besar akan menghasilkan buah. Dan buah-buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, demikian sebenarnya pada waktu talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita kembangkan itu dengan setia, ya, maka itu akan menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik, tadi kita dengar ada satu statement dari atau perkataan dari tuannya, dikatakan karena engkau setia dan baik. Dengan kata lain juga engkau setia dan rajin. Kita akan melihat apa sih maksudnya setia dan rajin. Ada hal-hal yang pada waktu Tuhan memberikan kita talenta itu, kita perlu setia. Kita perlu rajin mengembangkannya. Kita perlu rajin untuk berlatih. Ya, kita perlu rajin untuk melipat gandakan apa yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, ya, adik-adik mungkin suka main musik ya. Adik-adik berpikir, wah, saya mau main musik untuk bisa menyembah Tuhan sehingga bisa jadi berkat. Bagaimana supaya adik-adik bisa semakin baik di dalam bermain musik? Perlu berlatih, perlu rajin untuk mengembangkannya. Perlu rajin untuk berlatih, perlu setia. Apa maksudnya perlu setia? Perlu serius, ya, tidak menyerah. Ya, mungkin capek, ya. Aduh, lagi bete ya. Lagi nggak mood untuk berlatih, tapi karena adik-adik melihat ini perlu dikembangkan, maka adik-adik tidak menyerah, ya. Seperti itulah kita mengembangkannya. Atau adik-adik mungkin bertanya, gimana? Saya kan orangnya malas, Mr. Roni. Ya, saya tidak maulah melakukannya. Atau bahkan
takut melakukannya. Gimana kalau salah? Nah, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ayat ini meyakinkan kita semua kalau Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Kita bisa terus rajin. Ya, supaya kita terus setia dari apa yang Tuhan percayakan. Meskipun mungkin cuma satu. Tapi kita setia, dan firman Tuhan bilang kan, kalau kita setia dari perkara kecil, hal yang mungkin kecil, supaya apa? Kita diberikan perkara yang lebih besar lagi. Ya, kita setia dalam melipat gandakannya. Kita tidak menimbunnya, ya, melainkan kita mengembangkannya. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan yang memampukan kita. Jadi kalau kita mungkin malas ya, kita mungkin tidak terdorong melakukannya. Kita tahu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita, ya, untuk kita bisa melakukannya dengan baik. Ingat, setiap kita diberikan kan Tuhan berbeda-beda, ya. Itu kenapa kita tidak membandingkan, saya cuma punya satu, dia kan dapat dua, dia aja yang kembangkan. No, enggak. Bahkan firman Tuhan tadi kita sudah lihat juga, orang yang dapat 2 dan 5 itu sama. Waktu Tuhan katakan, hai kamu hamba yang baik dan setia. Ya, jadi bukan jumlahnya, tapi apakah kita mengembangkannya enggak? Ya, jadi jangan membandingkan dengan yang lain. Nah, terakhir Mr. Roni mau mengajak adik-adik semuanya untuk mulai berpikir. Ya, membayangkan atau berpikirlah, kira-kira apa sih talenta yang Tuhan sudah berikan pada saya? Yang kalau saya kembangkan itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Apa sih karunia atau kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada saya? Sehingga kalau saya bisa mengembangkannya dengan baik, menjadi excellent di dalam bagian itu dan bisa jadi berkat untuk orang. Nah, coba adik-adik pikirkan. Apa? Mungkin dengan bernyanyi mungkin memuji Tuhan, atau mungkin dengan bermain musik, atau mungkin di dalam pelajaran-pelajaran tertentu yang adik-adik mungkin diberikan kemampuan lebih, dan Tuhan mau untuk adik-adik lipat gandakan itu. Ya, kalau sudah, mari Mr. Roni akan berdoa untuk adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kebaikan Tuhan atas kehidupan kami melimpah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Kau sudah memberikan kami talenta. Kau sudah memberikan kami karunia. Bahkan Kau sudah memberikan kami kemampuan Tuhan. Meskipun berbeda-beda dengan yang lainnya, tapi kami percaya Kau juga yang memampukan kami Tuhan, untuk bisa mengembangkannya, untuk bisa melipat gandakannya. Sehingga apapun yang Kau percayakan bagi kami, itu bisa menjadi berkat, bukan buat kami saja Tuhan, tapi bagi orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap adik-adik yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Engkau sendiri yang memampukan mereka. Mereka akan menjadi adik-adik, anak-anak yang rajin, yang setia, mengembangkan, mengobarkan setiap karunia yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memampukan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah Kids, IN Kids kita sudah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Bye-bye.